Coba. Oke, udah mulai. Gua lebarin dulu deh. Gua akan Oke, stop mantap. dulu em, share-nya. Oke. Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Waalaikumsalam teman-teman semua. warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi nih podcast plus apa ya? Plus live code-nya. Nanti kita hari ini akan ada apa? Akan ada live code juga. Terus juga apa yang kita bakalan sampein hari ini itu pertama kita kenalan dulu nih, kita kenalan sama Hafiz. Weh. Hafiz, apa kabar Hafiz? Wih, halo Hafiz ini kabar. ya apa mobile developer ya Hafiz ya? Mobile developer, Mas. Oke. Itu apaan stack biasanya, Fis? Apa, Mas? Stacknya? Kedengeran nggak? Oh, stacknya pakai Flutter, Mas. Flutter. Oh, Programming language-nya Dart. Dart ya. Oke, mungkin bisa kenalan dulu, Fis. Kemarin kebetulan episode sebelumnya nih kita udah kenalan masing-masing sih. Kayaknya kita belum kenalan nih. Lo boleh perkenalan diri dulu, terus lo ngapain aja Ya, gitu kan. apa ya? Oh iya, benar-benar. Nama gua Hafizul Rahman, terus sekarang aktif jadi mobile dev ya. Jadi mobile developer. Stack yang dipakai Flutter Dart. Terus udah berapa tahun ya? Udah kurang lebih udah 3 tahun pakai Flutter. 3 tahun pakai Flutter ya. Aktif di Flutternya. Oke. Ah, Itu aplikasi apa aja tuh yang udah terus lu buat sekarang selama jadi ini, Fis? basically banyak ke aplikasi sekolah sih, Mas. Apa sekolah Aplikasi ya? sekolah kayak yang sekarang lagi dikerjain pelajar ya. Terus dulu ada yang namanya e-Stars, Electronic Santri Tracking System. Oh gitu. Itu kira-kira ngapain aja tuh di aplikasi itu, bisa apa aja yang perlu Oh, kerjain? kalau kalau di sebenarnya core prosesnya antara e-Stars sama di pelajar nggak jauh beda, Mas. Oh Kalau gitu. di e-Stars itu lebih terfokus sama boarding school ya. Jadi uh, kalau di boarding school itu kan fokusnya ke tentang agamanya gitu, kayak lebih ke gimana caranya biar kita bisa nge-tracking nih hafalan Qurannya santri gitu kan. Terus jadwal-jadwal kapan dia boleh pulang, kapan dia harus ditahan karena misalnya hafalannya nggak lengkap gitu, jadi belum boleh pulang sampai hafalannya lengkap gitu. Setoran ya. Terus ya setoran hafalan ke sistem. Terus juga ada sistem pembayarannya, ada top up e-card, uang untuk uang jajan gitu kan, di aplikasi yang pertama. Terus kalau yang di aplikasi sekarang sama sih, cuman lebih luas, lebih ke karena ini sistemnya apa dipakainya ke umum gitu, ke user yang lebih luas. Jadi kayak sekarang ada sistem informasinya namanya newsfeed kan. Terus Oke. ada sistem pembayaran juga sama kayak dulu. Terus ada dana talangan ya, payment gitu. Terus juga ada untuk tracking absensi juga. Kurang lebihnya sama sih. Oh gitu. Untuk sistem di sekolah tuh kalau nggak, ya dari sudut pandangku sama sih. Oke oke. Itu lo ada challenge sendiri gak sih? Ada challenge tertentu gak sih? Misalkan apa ya? Oke, kalau orang-orang tahu kan biasanya pakai aplikasi itu, aplikasi mobile itu pakai React Native gitu ya. Itu lumayan lumayan dominasi lah gitu kan. Lo pakai Dart gitu kan. Itu Nah, challenge-nya gimana? Apa lu sebelumnya udah pernah pakai React Native gitu, terus tahu tiba-tiba pakai Dart? Itu gimana ceritanya? kalau untuk apa ya, roadmap roadmap developer saya sendiri cuman dari native Android terus langsung pindah ke Flutter sih, Mas. Pas waktu Flutter rilis 1.0 tuh langsung pindah ke Flutter. Oh gitu. Cuman ya mulai dari awal tuh kekurangannya banyak ya, karena dia programming language baru, framework baru gitu kan. Jadinya belum belum banyak support gitu, belum banyak support yang di apa ya, yang orang-orang coba bantu gitu. Karena kan pertanyaannya pun belum ada gitu, jadi nggak ada yang bisa ngejawab juga gitu. Tapi seiring waktu udah banyak improvement sih. Tapi kalau untuk saat ini kayak porting ke native stack ya, maksudnya kayak misalnya iOS ke apa
Face ID, terus juga fingerprint, NFC itu mungkin menurutku sekarang belum belum terlalu sempurna ya untuk Oke, oke. di Flutter sendiri. Jadi sarannya mungkin kalau pakai Flutter, kalau emang nggak yakin sama package yang orang buat open source gitu, mendingan di pull sendiri terus dibaca sendiri code-nya gitu. Takutnya mereka sendiri pun nggak ngupdate package-nya gitu. Oh Yang gitu. diupdate hanya dari sisi Dart-nya doang, tapi channeling ke native-nya nggak diurus sama mereka gitu. Itu sering kejadian sih. Oh, jadinya. Itu karena mungkin orang masih belum banyak yang pakai gitu ya. Terus juga apa isunya juga Iya. mungkin belum kelihatan gitu ya. Karena mungkin orang mau Ah, bikin aplikasi, orang rata-rata pakai native Android atau enggak React gitu kan. Ini kan pakai Flutter gitu ya. iya benar banget. Nah, itu gimana? Benar banget, Challenge-nya benar banyak banget. banget tuh pasti tuh. Iya, challenge-nya banyak banget dan banyak pertanyaan yang nggak kejawab kan. Oh gitu, Terus benar-benar. akhirnya kayak eh, ngumpulin gathering information sendiri, terus nyoba sendiri gitu, salah sendiri gitu kan. Sering tuh kejadian kayak gitu. Oke, oke, oke. Keren sih, keren, keren. Terus lu sendiri kan sekarang nih front end developer rata-rata kalau dia nggak bisa Android native dia pasti pakainya React Native kalau nggak Flutter ya itu kan. Mungkin ada lagi ya Yep. yang terkenal, cuman itu yang gua rasa yang kayaknya orang lebih cenderung ke situ. Mungkin mungkin lebih scale-nya lihat ini production ready lah istilahnya gitu. Dari code-nya segala macam gitu kan. Nah, lu sendiri udah pernah lihat udah pernah pakai React Native gitu? Sejujurnya belum pernah mas. Belum pernah. Oke, oke. Nyoba pun belum pernah pakai React Tapi Native. React JS sendiri lu udah pernah belum? React JS udah, kalau React JS enggak ya, tapi udah pernah pakai Gatsby dulu, nyoba-nyoba Oh, Gatsby ya. bikin Sama aja sih sebenarnya. Itu. landing page gitu. Oh ya, mantap, mantap. Berarti udah ada ini. Jadi ntar kita next next eventnya itu kita akan buat apa Yes. next JS itu dengan Tailwind Yep. terus sama TypeScript ya gitu. Itu dia belajar. Sebenarnya karena kita di sini yang bisanya itu sih sebenarnya. Cuma ntar kita bisa lanjut ke advance lagi gitu. Tapi nggak apa, kita ngobrol-ngobrol aja dulu. Mungkin yang lain bisa mau tambahan, mau ngobrol, nanya-nanya ke Mas Hafiz. Mungkin mau ditanya-tanya gitu guys. Iya boleh. Mau tanya, itu tadi sebelumnya ngomong pernah pakai Gatsby. Nyoba-nyoba aja sih mas. Gatsby deodoran bukan? Bukan. Wah, itu pomade Gatsby Oh, pomade komen. pakai saya. Tahu Gatsby dari buat bikin apa? Blog gitu kali ya atau apa? Iya, buat bikin blog kayak static site Oh, gitu. oke. Karena pengen bikin apa ya? Upload di GitHub page kayak gitu-gitu. Oh, gitu. Oke, oke. Ya. Gitu sih. Boleh yang lain? Sekalian nanya-nanya, Tegar atau Mas Asad, nanya-nanya gitu kan supaya ini challenge-nya gitu kan. Mungkin Mas Asad juga dia sebelumnya pakai Flutter juga ya kan udah paham juga kayaknya. Iya. Tapi nggak apa-apa ntar kan kita Sempat pindah kiblat. nah iya nanti kan ada balasan lagi nih kunjungan balasan nih. Kita hari ini bahas Iya. TypeScript Next.js mungkin ntar next episode-nya lu bakalan ngajar kita cara Ada build Flutter. aplikasi Mau belajar ya kan. Flutter. Kan Boleh, lebih boleh. seru tuh Boleh. ya kan. Nah, seru banget tuh, bener gak? Mungkin Tegar mau ditanyain, silakan. Kenapa, Bes? Mulai tertarik sama ini ya, dunia JS. Oh, sebenarnya bukan tertarik sih ya. Kayak ini mas, kayak gimana jelasin ya? Gue udah belajar di Dart ya, terus belajar di Flutter gitu. Terus, oh ya sebelumnya kan jadi backend developer, bukan di backend malah full stack gitu ya. Pakai PHP Laravel gitu kan. Terus ya udah itu aja yang sampai saat ini tuh dipegang dan dipelajarin gitu. Terus pengen lebih luas lagi sih sebenarnya, ekspansi pemahaman dari pembelajaran sih. Kalau cuma di Dart doang mungkin use case-nya kan hanya akan terbatas nanti di mobile aja. Terus kalau di web kan walaupun udah pakai PHP atau Laravel, kita masih nggak tahu nih apakah nanti akan perbedaan gitu. Dari misalnya dari cara kita nge-fetching data atau enggak kita nge-rendering, reformatting data gitu kan. Itu kan kita nggak tahu tuh
apakah nanti ada perbedaan atau enggak. Maksudnya saya nggak tahu gitu ada perbedaan atau enggak gitu kan, atau secara speed atau secara development proses akan lebih cepat atau enggak antara pakai TypeScript sama pakai PHP gitu. Itu sih sebenarnya. Terus ya jawaban paling simpelnya sebenarnya karena hype aja sih, nggak kelar-kelar kan hype-nya kan. Iya, benar. Ada terus ya? Karena hype. Ya terus karena komunitasnya panas ya kan. Yo, ya minimal tiap minggu ya. Ada framework baru. Yoi. New framework every day. Yo. Ya sih, gua dukung sih Fes. Soalnya kan Yo, ada yang bilang kayak 6 bulan sekali tuh teknologi yang kita pakai saat ini udah obsolete di 6 bulan berikutnya gitu. Jadi kita terus keep up, nyoba teknologi Iya, yang banget. baru. Karena bukan gue kalimat tepat ya, gue ngerasa kalau di Dart atau di Flutter itu terlalu eksklusif gitu loh. Walaupun dia bisa di Android, bisa di iOS, bisa di web gitu, tapi ya itu kan hanya satu bahasa pemrograman aja ya. Dan kita nggak tahu gitu, mungkin nanti kedepannya akan ada perubahan seperti apa, atau mungkin malah proyeknya disuntik mati gitu kan, kita kan nggak tahu. Jadi ya harapannya kalau belajar TypeScript ya bisa secara konseptual bisa terus keep up lah, karena kan paling cepet ya, maksudnya framework tiap hari ada gitu kan, baru terus gitu. Betul. Setuju. Tapi lu sendiri JavaScript bisa ya, Fis ya? Kalau JavaScript bisa. Bisa ya? Oh, iya. Jadi nggak jauh-jauh beda sih sebenarnya. Bisa, belum tentu mahir tapi bisa lah. Oh, bisa lah ya. Wow. Yang penting fundamental udah ada. Iya, fundamental Udah ada ada. benar-benar. Ada. Sebenarnya ada yang bilang juga TypeScript kan JavaScript with extra step gitu. Jadi kayaknya nyusahin nih. Sebenarnya orang pasti yang dari JS ke TS itu rata-rata tugas sendiri nyusahin nih gitu kan. Nyusahin banget nih. Gua harus bikin type-nya gitu. Karena JavaScript ini kan static type ya, language gitu. Sedangkan bener ya, dynamic, terbalik dynamic gitu. Nah, dengan adanya TypeScript itu jadi static gitu. Jadi satu type atau interface itu yang lo nggak bisa misalkan satu type itu bisa ya mungkin di Dart gitu juga sih yang gue denger kayak gitu yang gue lihat ya. Kayak satu konstan itu. Static typing, Mas. Betul, kayak gitu sih. Jadi gua rasa lo bakalan cepet banget sih ini buat bisanya gitu. Ini kenapa kita langsung ke Next.js atau nggak langsung ke TypeScript meskipun lu mau pengen belajar TypeScript, tapi sebenarnya dari situ lu akan lebih cepet sih karena lu pengen tahu apa nih, misalkan lu fetching, ada mutation, segala macem itu lu bakalan bisa cepet tahu gitu. Daripada lu bikin ngetes, gua sendiri kagak bisa sih, ada tuh type challenge segala macam gitu kan, gua nggak ngerti gitu kan karena banyak generiknya terus kayak apa ya, lu harus paham tuh nih datanya mau diapain nih gitu type-nya. Itu ada advance banget ya, cuman mungkin yang lain bisa ya. Kalau gua sendiri sih gua akuin gua agak sedikit bingung juga gitu. Kalau real project mungkin lebih helpful ya. Iya, benar. Lebih punya purpose lah. Jadi ada yang dituju itu. Jadi sambil kita ngerjain beberapa konsep ya udah pin code juga sih itu. Yoi. Oke. Ada lagi yang mau tanyain? Kak Hafiz? Mungkin Mas Asad mau nanya-nanya iseng-iseng? Fis, apa kabar? Baik, Mas. Alhamdulillah ya. Flutter sekarang udah versi berapa, Fis? Gue sampai lupa lagi. Tanggal 17 besok Flutter 4. Oh, Flutter 4. Sorry, 14 ya? 14 atau 17 gue lupa. Bakal ada Flutter 4 nanti. Katanya something big happen lah kalau di webpage-nya dia. Nice. Flutter bagus sih, dia di backup penuh oleh Google gitu ya. Iya. Itu katanya. Gue juga baca-baca katanya bakal ada backup dari Microsoft juga buat di Windows-nya. I see. Wah, bakal jadi apa ya? Something really big mungkin. Iya, collaborative project mungkin ya. Cool.
Tapi udah ada spoiler atau belum? Spoilernya enggak, cuma kayak di komunitas, bukan komunitas ya, kayak di forum-forum di LinkedIn gitu udah banyak sih yang bilang bakal ada apa official support dari Microsoft untuk di desktop kayak gitu-gitu. Bagus lah Flutter. Yep. Lanjutkan. Oke Mas, santuy. Oke, ada lagi yang nanyain? Oh, tanggal 25 Januari. Tanggal 25 Januari. Oh, 25 Januari. Nah, Tapi lu sendiri tahu itu akan ada fitur apa aja gitu? Cool. Sip. Tapi lu sendiri tahu nanti itu ada fitur apa aja yang akan breaking change gitu? Breaking change belum ada info, gue belum terlalu dalam ngebaca threadnya di LinkedIn ya, kan gue lebih aktif di LinkedIn ya. Oh, oke. Tapi kalau dari yang mereka jelasin, mereka akan jadi gini, di Flutter 2 itu introduce Flutter Web gitu Mas. Oke. Terus di Flutter 3 itu introduce Flutter Desktop. Nah, tapi skemanya gini, dari pas waktu rilis Flutter 2 mereka introduce Flutter Web. Terus dari Flutter 2 sampai Flutter 3 mereka tuh fokus tuh buat nge-bring up fitur-fitur web apa aja nih yang harus dilengkapi gitu. Nah, di Flutter 3 Flutter Webnya stable gitu, sampai dalam tahap stable. Begitupun di Flutter 3 desktopnya dipersiapkan sama mereka sampai Microsoft mau ikut campur gitu ya, karena kan ya the king of desktop menurut gue masih Microsoft ya dengan Windows-nya gitu kan. Betul. Ya mereka masih ikut campur atau bukan ikut campur ya, membantu lah menurunkan tangan gitu untuk ngebantu di desktopnya. Terus gue nggak tahu sih di Flutter 4 ini bakal lebih memfokuskan diri kemana ya, karena kan di Flutter 1 sampai ke Flutter 2 udah stable untuk di Android dan iOS-nya gitu. Tapi mereka juga introduce untuk embed device, terus banyak lah. Embed device tuh BTW kayak IoT gitu Mas. Oh gitu. Mereka support untuk situ. Nanti akan ada ini juga. Jadi berarti kayak API dari browser sendiri akan ada gitu ya? Apa API dari native itu? Apa gimana nantinya? Halo? Wis putus ya, Wis? Halo. Iya. Oke. Kurang lancar. API-nya gimana, Fis? API-nya apa ada penambahan apa gimana gitu? Terus lagi ya? Halo. Ya, Halo, guys. Ya. Masuk. Oke. Gua pindahin wifi dulu. Gimana tadi keputus? Iya, enggak apa-apa. Lo udah pindahin wifi belum? Udah aman ya? Udah. Iya. Aman. API-nya sendiri gimana? Ada peningkatan kah gitu? Maksudnya ada API terbaru dari Flutter sendiri? Biasanya begitu sih dia. Kalau ngomongin API dari Flutter banyak banget ya. Banyak banget. Dari simpelnya di Flutter 3 banyak banget API yang deprecated gitu. Ini untuk in a good way ya, karena button itu dulu di Flutter kayak punya kehidupannya masing-masing lah untuk tiap jenis button gitu. Nah, di Flutter 3 tuh dibuat lebih generic tapi lebih customizable gitu. Secara bentuk secara desain buttonnya atau secara state buttonnya itu dibuat lebih hidup lah gitu, daripada kayak button ini sendiri, button itu sendiri gitu. Walaupun sekarang masih seperti itu ya, cuman lebih di narrow lagi lah, biar kalau mau pakai button apa tuh kita nggak kebingung-bingung gitu. Kita udah punya protokolnya, kita punya kiblatnya lah ibaratnya untuk nentuin kita pakai button apa. Oke, satu pertanyaan terakhir deh sebelum kita ke live code-nya ya. Itu kenapa lu tertarik sama TypeScript sama Next.js gitu? Apa lu mau bikin aplikasi sendiri gitu apa gimana? Iya sih sebenarnya. Gue mau ngajar nih. Lu mau ngajar, lu sendiri ngajar ya? Oke. Iya, info baru tuh. Mau ngajar. Iya. Gue mau ngajar, tapi kurikulumnya adalah konteksnya web gitu. Tapi kurikulumnya tuh kayak PHP,
natif gitu, terus Laravel gitu. Gue bukan kesian, maksudnya gue pengen nge-introduce teknologi yang lebih advance gitu ke murid-murid kan ini SMK ya. Oke. Maksudnya kan mereka tuh fresh gitu, jangan sampai kayak ya udah cuman ketemunya sama PHP gitu, bentuk-bentuk Laravel gitu. Maksudnya kan banyak nih teknologi-teknologi menurut gue ya, kalau lu masuknya TypeScript atau lu masuknya ke dunia JavaScript gitu, opsinya tuh lebih banyak dan supportnya lebih kuat lagi gitu. Oke. Secara misalnya kayak deployment bisa pakai Vercel gitu kan. Iya. Ya lu bisa langsung introduce hasil kerja lu gitu tanpa harus lu beli hosting dulu gitu kan. Beli hosting rame-rame, abis itu lu hosting belum tentu cepet hostingnya gitu. Kalau ke Vercel kan lu pakai free versionnya juga udah langsung bisa gitu kan, atau sesimpel dibikin jadi static terus ditaruh di GitHub gitu. Jadi maksudnya menurut ini sudut pandang gue ya, correct me if I'm wrong gitu, tapi yang pasti gue ngerasa kalau udah masuk ke dunia JavaScript sama ya TypeScript dan keluarganya, gue ngerasa supportnya akan lebih luas sih gitu. Dan apa yang dipelajarin juga akan lebih advance, bukan lebih advance ya, lebih beragam lah. Betul. Gue sendiri akuin sih di JS itu emang perkembangannya cepet banget gitu ya. Sampai dia jual sampai ada yang bikin last day framework gitu kan, last day framework gitu. Jadi sampai setiap hari itu ada framework baru gitu. Itu tiap hari hitungannya gitu. Jadi kayak last day-nya kapan nih terakhir? Sampai berarti hari ini ada kalau ada D1 berarti kemarin tuh kosong, kemarinnya lagi berarti dia ada rilis gitu. Ada rilis versi 001 kah atau itu framework gitu kan. Itu sampai ada kayak gitu. Jadi cepet banget gitu kan. Gua sendiri sampai kalah sih gitu. Sampai wah ini ada yang baru lagi nih gitu kan. Cuman yang karena kita mau akan bahas ini yang Next.js dan kita sehari kita pakai gitu. Kayaknya kita bakal ada kita akan buat aplikasi lah, buat produk gitu kan. Buat produk pakai Next.js sampai TypeScript juga. Kenapa begitu? Karena emang sebenarnya marketnya lumayan bagus sih, lumayan bagus. Jadi kalau emang lu jadi kayak lu ngajar terus ada murid-murid lu terus udah bisa jago, udah bisa tahu kayak gitu tuh bakalan cepet sih nyari kerja atau dapat proyek sampingan segala macam gitu. Tapi itu menurut gue ya, gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditanyain? Gue mau nanya sih sebenarnya. Oh, lu mau nanya, boleh. Gue sebenarnya pengen banget kan kalau lu belajar sesuatu lu harus, menurut gue pengen tahu banget best practice-nya gitu. Kalau gue belajar Next.js apa nih harus disiapin, minimum requirement-nya gue harus ngapain gitu untuk bisa jadi TypeScript atau JavaScript developer lah. Oke. Mungkin Mas Arut mau jawab? Minimum requirement-nya atau Tegar juga boleh kasih masukannya. Tegar dulu mungkin. Boleh. Yang pertama sih niat dulu ya bis ya. Oh iya, itu pasti. Betul. Niatnya udah mantap, udah pol, kita bisa langsung check out ke tools yang dibutuhin. Oh, mantap. Sisanya udah basicnya tadi, basic JS ada ya kan, basic static type-nya juga ada. Tinggal langsung gas aja sih, bikin sesuatu. Oke, mantap. Oke. Berarti itu aja ya. Yang penting niat ya. Karena dimulai dari niat semua jalan ya kan. Semua jalan. Oke. Leo sosok? Oke. Silakan. Gas langsung masuk ini. Hah? Coding. Oh gitu, masuk coding. Oh iya, udah kayaknya Mas Samara nih. Lumayan sih kita udah Mute Mas Akbar. Hah? Gimana? Mute. Mute. Oh ya, kemudian. Nah ini gue sering nih, sorry. Iya. Ini kayaknya juga udah cukup ya kayaknya nih. Ini episode sekarang, ntar kita cut, ya kan? Ntar kita jumpa lagi ke live code itu next, biar nggak bosen juga nontonnya. Oke. Thank you. Siap, thank you. Thank you.